Disaksi oleh Papa Piccolo. Hello, kita nggak ikut campur, bro. Pow, lempar bola panas ke mereka. Dan risau tentang kebangkitan Harimau Melaya. Alon-alon asal kelakuan. Salahkan FAM. Jadi dari awal udah ada tanda tanya besar. Guys, aku tahu nggak semua orang ngerti detail sepak bola. Tapi drama yang satu ini, ya udah biar gampang kita panggil aja drama naturalisasi Malaysia. Jadi drama ini bukan sekedar bola, ini udah masuk ke ranah nasionalisme dan ke ranah gengsi negara. Jadi yuk aku ceritain dari awal sampai akhir semua kronologi. Let's go. Oke guys, sebenarnya naturalisasi itu apa sih? Gampangnya gini, kalau ada pemain asing, terus dia jadi warga negara baru supaya bisa main buat timnas. Terus gimana pemain asing boleh menjadi warga negara? FIFA kasih aturan jelas. Bisa lewat keturunan, gak tahu, ada bapak, ada ibu, kakek, nenek, atau lewat domisili, minimal 5 tahun. Jadi bukan cuma asal kayak guys, aku suka nasi lemak, langsung jadi warga negara Malaysia. Enggak. Tapi kalau dokumennya palsu atau ada kebohongan, itu kena pasal 22 Kode Disiplin FIFA. Berat itu. Hukuman bisa denda gede sampai larangan main. Tapi guys, tahu nggak? Ternyata kasus pemain impor, kasus yang bikin rusuh federasi, itu bukan pertama kali jadi di Asia. Negara mana yang duluan kena getahnya? Nih aku ceritain. Nah ini bukan hal baru guys, bukan cuma Malaysia. Sebelumnya Timor Leste juga pernah kena batunya. Sekitar 2017 mereka ketahuan pakai pemain yang gak memenuhi syarat naturalisasi. Tepatnya 12 pemain ilegal, sebagian besar kelahiran Brasil. Waktu itu FIFA sama AFC, itu Asian Football Confederation, mereka langsung turun tangan, langsung tegas, dan hasilnya mereka dihukum, dicoret dari kualifikasi, dan reputasinya ambiar. Itu udah alarm keras buat semua negara ASEAN. Kalau mau naturalisasi, jangan main-main. Tapi ya, kayaknya ada yang agak lupa sama sejarah ini. Nah, masalahnya mereka kayak nggak pernah belajar dari kisah pahit Timor Leste ini. Malah mereka jalan di jalur yang sama. Dan buktinya, lihat aja apa yang udah lama jadi gosip di Malaysia sendiri. Sebenarnya isu ini udah lama kedengaran ya. Publik Malaysia sering curiga, sering bisik-bisik. Kok proses naturalisasi mereka cepat banget. Bahkan kadang misterius. Mereka juga pernah nulis soal dokumen yang samar-samar. Bila aku cerita pasal masalah bola sepak Malaysia, ada yang komen, jangan salahkan coach, jangan salahkan pemain, tapi salahkan FAM. Guys, ini video lama, bukan dari tahun ini. Jadi masalahnya udah lama. Dan semalam tular dekat social media berkaitan dengan surat layang daripada bekas pekerja FAM kepada FAM sendiri, dan banyak kritikan-kritikan yang diberitahu dalam surat tersebut. Perkara paling utama dalam surat layang ni adalah berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa dan juga rasuah. Dia kata orang atasan FAM pilih kasih tidak memberikan layanan yang sepatutnya kepada pekerja-pekerja di bawah. Lepas tu dari segi kewangan ada penyelewengan dan sebagainya. Komisi Anti Korupsi Malaysia sempat buka suara. Katanya mereka bakal cek kalau belum ada bukti korupsi. Jadi dari awal udah ada tanda tanya besar. Dan semua kecurigaan itu guys akhirnya meledak di satu pertandingan. Pertandingan yang bikin geger Asia. Pesta Gol 4-0. Penasaran kan gimana kelanjutannya? Nih aku buka rahasianya. Lalu guys, datanglah laga 10 Juni 2025. Nah ini momen yang paling dramatis. Malaysia ketemu Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Skornya 4-0. Luar biasa kan? Tapi di balik skor besar itu ada cerita.
Malaysia turunkan skuad dan 5 dari 7 pemain naturalisasi Harimau Malaya tampil dalam pertandingan itu. Ya, Vietnam nggak bisa ngapa-ngapain ya guys, nggak bisa nafas. Lini tengah mereka habis ya, digasak sama pemain naturalisasi Malaysia itu. Oke, fans Malaysia campur aduk ya. Sebagian bangga, sebagian lagi bilang, ini masih Harimau Malaya atau Harimau import. Jadi bahkan di dalam negeri pun muncul kritik soal identitas timnas. Jadi mereka merayakan kemenangan, tiba-tiba ada laporan misterius mendarat di meja FIFA. Dan dari situlah skandal ini mulai masuk level internasional. Penasaran apa yang mereka nemuin? Nih, siap-siap. Jadi ada laporan masuk ke FIFA soal kelayakan pemain Malaysia. Banyak yang bilang Vietnam yang lapor. Ada juga teori konspirasi, katanya Indonesia yang jadi dalang. FIFA gerak cepat, komite disiplin cek semua dokumen dan boom, ada pemalsuan. Manipulasi dokumen, khususnya soal garis keturunan. Jadi pemain naturalisasi itu kena hukuman ya. 12 bulan nggak boleh main, plus denda. Federasi Malaysia kena denda juga. Pemain warisan kita yang terbaru guys, Facundo Garces, disangsi oleh Papa Picono. Ni, Facundo Garces ni, dia kata tidak sah dapat sanksi berat di FIFA lah. Tak apa-apa lah kau ni banyak makan bakso tikus ke apa? Walhal dah jelas dah. FIFA dah luluskan, dia dah cek dah pemain warisan kita. Apa yang Konoha sakit hati ni? Aduh. Yang sebenarnya, Konoha, dia iri hati guys atas kebangkitan Harimau Malaya guys. Jadi, apa lagi? Gelakkan dia. Dan lebih pedih lagi, di antara pemain yang kena sanksi, ada yang main lawan Vietnam. Artinya kemenangan 4-0 itu bisa dibatalkan. Dan begitu FIFA ngumumin sanksi, Malaysia bukannya diam. Malaysia malah bikin drama baru, bahkan sampai nuduh tetangga. Siapa yang dituduh? Ini bagian paling menarik guys, terus nonton. Ya guys, Football Association Malaysia, FAM, nggak tinggal diam. Mereka bilang, pemain ini udah diverifikasi kok. Tapi publik Malaysia mulai goyah. Media, fans, bahkan politisi. Semua nanya, kenapa FAM buru-buru banget? Kenapa buru-buru banget naturalisasi tanpa transparansi? Kerajaan jelas dari segi keteraturan proses naturalisasi. Ini Menteri Komunikasi Malaysia, Datuk Fahmi Fadzil. Berpandukan perlembagaan persekutuan dan juga undang-undang sedia ada. Jadi, as far as the government is concerned, the paperwork is in order dan tak ada apa-apa isu. Tapi mungkin atas sikap beberapa pihak yang mungkin cemburu dan risau tentang kebangkitan Harimau Malaya. Yang lucu TMJ, Tunku Ismail. Oh ya, TMJ itu singkatan dari gelar Tunku Mahkota Johor. Jadi dia sempat nuduh Indonesia yang melapor ke FIFA. Padahal PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, udah bilang, hello, kita nggak ikut campur bro. Jadi makin kocak guys, tuduh-menuduh antar tetangga ya. Kayak pow, lempar bola panas ke mereka. Tapi tunggu dulu, ada risiko nyata yang bisa bikin masa depan sepak bola Malaysia hancur total. Nih aku kasih tahu. Oke guys, sekarang kalau banding Malaysia ditolak, kemenangan mereka bisa dicabut. Ya, poin hilang, peluang ke Piala Asia hancur. Bayangin pemain untuk nggak bisa main setahun, hampir 1 tahun tanpa pemain inti. Lebih parah lagi itu reputasi sepak bola Malaysia ya, reputasi tercoreng di mata dunia. Dan di sini guys, aku jadi ingat pepatah Jawa, alon-alon asal kelakuan. Malaysia pengen cepat, malah kebentur. Dan di titik inilah aku kepikiran, apa kabar Indonesia? Kenapa di Indonesia naturalisasi nggak pernah jadi masalah besar kayak di Malaysia? Jawabannya ternyata menarik banget. Jadi guys, apa pelajaran dari drama ini? Dari mata aku sebagai bule, ada pelajaran penting di sini. Aku udah ngomongin hal ini di video sebelumnya ya. Di Indonesia proses naturalisasi memang lama dan bahkan kadang bikin frustrasi. Tapi justru ini nilai plus. Semua transparan. Publik tahu asal-usul pemain, dokumennya dicek berkali-kali, dan hasilnya apa? Lebih dipercaya. Malaysia ambil jalan cepat, dan di sini guys, aku akan kembali ke pepatah Jawa yang aku katakan tadi, alon-alon asal kelakuan. Lambat gak apa-apa, yang penting sah dan jelas.
Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Romsov. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Pakai-pakai.